Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melina Azahro dengan NIM 44432300001 dari Prodi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis atau yang biasa disebutin layer itu merupakan metode analisis yang cukup penting dalam dunia biologi dan kimia maupun dalam bidang studi senyawa aktif organisme perairan. Nah, TLC ini biasanya digunakan untuk memisahkan campuran senyawa seperti yang ada pada video YouTube ini yang nantinya saya akan cantumkan linknya di dalam deskripsi. Nah, teknik kromatografi lapis-lapis ini biasanya menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel. Fase geraknya yaitu berupa pelarut atau solvent dan dapat berupa air. Nah, setiap senyawa akan bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung pada interaksi kimia antar senyawa dengan kedua fase tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa melakukan demonstrasi sederhana dengan menggunakan kromatografi kertas dan juga stabilo. Nah, cara yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu alat dan bahannya berupa kertas, tusuk, pensil, wadah, air, stabilo. Kertas sebagai fase diam dan air sebagai fase gerak. Pertama, kita garis kertasnya sebagai penanda di bawah. Lalu kita warnai dengan stabilo. Nah, jika sudah seperti ini, letakkan ujung kertas ini di dalam air. Nantinya air akan naik karena kapilaritas membawa zat ke atas. Lalu setiap warna akan terpisah sesuai sifat kimianya. Meskipun ini bukan kromatografi lapis tipis secara langsung, namun kromatografi kertas. Namun pada dasarnya visualisasi seperti ini sama karena konsep kromatografi lapis tipis dan kromatografi kertas prinsipnya sama. Nah, kita tunggu saja di sini. Lalu saya akan menjelaskan kembali. Untuk mengukur pemisahannya, kita dapat menggunakan rumus RF sama dengan jarak ditempuh dibagi jarak yang ditempuh pelarut, seperti pada gambar ini. Nah, nilai ini akan sangat membantu dalam identifikasi senyawa, apalagi jika kita ingin membandingkan dengan data sebelumnya. Tapi perlu diingat, tidak semua senyawa berwarna. Maka dari itu, kita bisa menggunakan reagen kimia berupa ninhidrin yang akan disemprotkan jika tidak berwarna.
Nah, meskipun silika gel adalah yang paling umum digunakan sebagai fase diam, ada juga bahan alternatif seperti alumina yang bisa dipilih tergantung kebutuhan dan jenis senyawa yang dianalisis. Dalam konteks biologi perairan, TLC berguna untuk mengidentifikasi senyawa mikroba dan mikroorganisme laut, menganalisis senyawa bioaktif dari rumput laut atau spons laut, menyeleksi ekstrak alami yang potensial sebagai sumber bahan farmasi. Nah, saya juga sudah mencari jurnalnya. Nanti jurnalnya juga akan saya cantumkan daftar pustakanya di link di deskripsi. Jurnal dengan judul Total Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Gracilia sp. Hasil pemisahan kromatografi. Risetnya menurut Anindita, Rizky Nitya, dan Hafiludin. Nah, di jurnal ini membahas tentang kromatografi menggunakan kolom dan kromatografi lapis tipis untuk memilih eluen terbaik. Nah, dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa TLC adalah teknik sederhana tapi sangat berguna dalam dunia analisis, termasuk untuk aplikasi bioteknologi perairan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.